Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jadi, kembali lagi kita bertemu dengan mata pelajaran Komputer Jaringan Dasar atau KJD. Jadi, pada hari ini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran terkait dengan mata pelajaran Komputer Jaringan Dasar tentang penerapan prosedur K3LH di laboratorium sekolah. Di sini saya akan menjelaskan materi, kemudian nanti di akhir akan ada sebuah evaluasi dalam bentuk kuisis atau Kahoot. Mungkin kepada teman-teman dimohon agar memperhatikan video pembelajaran dari awal sampai akhir video nanti. Mungkin langsung saja, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan prosedur K3LH di laboratorium sekolah. Laboratorium sekolah merupakan tempat penting untuk pembelajaran sains dan teknologi, namun juga menyimpan potensi bahaya. Di penerapan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan hidup K3LH sangat vital untuk memastikan keamanan dan kesehatan semua orang di laboratorium. Jadi maksudnya bahwa laboratorium sekolah meskipun penting untuk pembelajaran sains dan juga teknologi memiliki potensi bahaya, sehingga penerapan prosedur K3LH sangat penting untuk memastikan keselamatan dan kesehatan di lingkungan tersebut. Selanjutnya di sini terdapat tujuan dari materi tentang K3LH di laboratorium tentang pemahaman mendalam akan pentingnya keselamatan, kesehatan, dan lingkungan laboratorium. Di sini terdapat 4 tujuan. Yang pertama itu mencegah kecelakaan. Nah, di materi ini mengajarkan langkah-langkah pencegahan kecelakaan kerja yang dapat terjadi di laboratorium. Kemudian yang kedua itu mempromosikan kesehatan. Di sini dapat membekali siswa dan guru dengan pengetahuan tentang kesehatan kerja dan tindakan pencegahan. Kemudian yang ketiga, melindungi lingkungan, menitik beratkan pada pengelolaan limbah laboratorium dengan cara yang aman dan ramah lingkungan. Kemudian yang keempat, meningkatkan kesadaran bahwa tentang bahaya dan resiko yang ada di lingkungan laboratorium. Selanjutnya, pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Di sini terdapat 4. Yang pertama itu mencegah kecelakaan. Ketiga yang baik dapat mencegah kecelakaan seperti kebakaran, ledakan, atau terpapar bahan kimia berbahaya. Kemudian yaitu menjaga kesehatan, melindungi kesehatan dengan meminimalkan paparan terhadap bahan kimia berbahaya, debu, ataupun asap. Selanjutnya itu meningkatkan produktivitas. Dengan lingkungan kerja yang aman, siswa dan guru dapat fokus pada pembelajaran dan juga penelitian. Kemudian yang terakhir dapat memenuhi peraturan seperti penerapan ketiga di laboratorium itu merupakan kewajiban hukum dan etika untuk melindungi semua orang. Kemudian terdapat peraturan dan undang-undang terkait K3LH di laboratorium. Yang pertama itu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kemudian Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Laboratorium. Selanjutnya itu ada ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan. Kemudian di sini identifikasi bahaya dan risiko di laboratorium sekolah. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama itu bahaya fisik yang dapat menyebabkan cedera fisik seperti bahaya jatuh, terjatuh, dan terkena benda tajam. Kemudian ada bahaya kimia yang terkait dengan bahan kimia berbahaya seperti korosif, mudah terbakar, dan beracun. Kemudian yang terakhir itu bahaya biologis yang terkait dengan mikroorganisme berbahaya seperti bakteri, virus, ataupun jamur. Selanjutnya di sini terdapat prosedur pencegahan kecelakaan kerja di laboratorium. Di sini terdapat 5 poin. Yang pertama itu penggunaan APD. Selalu gunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai seperti kacamata pelindung, sarung tangan, jas laboratorium, dan sepatu keselamatan. Kemudian yang kedua itu tentang peraturan laboratorium.
Patuhi semua peraturan laboratorium, seperti larangan makan dan minum di laboratorium dan larangan merokok di laboratorium. Yang ketiga itu tentang prosedur kerja. Selalu ikuti prosedur kerja yang benar dan aman saat melakukan eksperimen. Kemudian yang keempat itu penyimpanan bahaya kimia. Simpan bahan kimia berbahaya dengan benar dan aman sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Nah, kemudian yang kelima itu pertolongan pertama. Nah, ketahui cara memberikan pertolongan pertama pada saat terjadi kecelakaan. Kemudian selanjutnya terdapat penggunaan alat pelindung diri atau APD di laboratorium. Nah, alat pelindung diri atau APD sangat penting untuk melindungi tubuh dari bahaya yang mungkin timbul saat bekerja di laboratorium. Nah, di sini terdapat 4 alat pelindung. Di sini juga terdapat gambar yang bisa kalian lihat. Yang pertama itu ada kacamata pelindung, melindungi mata dari percikan bahan kimia, debu, dan juga asap. Kemudian ada sarung tangan untuk melindungi kulit, tangan dari kontak dengan bahaya kimia berbahaya. Kemudian ada jas laboratorium untuk melindungi kulit tubuh dari percikan bahan kimia atau kontaminasi. Dan yang terakhir itu sepatu keselamatan, yaitu melindungi kaki dari bahaya seperti benda jatuh ataupun tertusuk benda tajam. Selanjutnya di sini terdapat penanganan bahan kimia berbahaya di laboratorium. Di sini terdapat 4. Yang pertama ada label. Baca label bahan kimia dengan cermat untuk mengetahui bahaya dan cara penanganan yang aman. Kemudian ada penyimpanan. Simpan bahan kimia berbahaya di tempat yang aman, berventilasi baik dan terpisah dari bahan kimia yang tidak kompatibel. Kemudian yang ketiga itu penggunaan. Gunakan bahan kimia dengan benar dan aman sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Kemudian yang keempat itu pembuangan. Buang bahan kimia limbah dengan benar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya di sini terdapat pengelolaan limbah laboratorium yang aman. Nah, di sini penting untuk melindungi kesehatan dan lingkungan dikontaminasi. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama itu pemisahan limbah. Pisahkan limbah laboratorium berdasarkan jenis seperti limbah padat, limbah cair, dan limbah kimia. Kemudian yang kedua itu penanganan limbah. Tangani limbah laboratorium dengan hati-hati dan aman sesuai dengan jenis limbahnya. Kemudian yang ketiga, pembuangan limbah. Buanglah limbah laboratorium dengan benar dan aman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, selanjutnya di sini terdapat pelatihan dan sosialisasi K3LH untuk siswa dan guru. Nah, di pelatihan dan sosialisasi ini sangat penting untuk kesehatan dan keselamatan kerja. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama itu terdapat pembekalan, yaitu memberikan pembekalan tentang prosedur K3LH yang berlaku di laboratorium. Kemudian yang kedua itu praktik yang melatih siswa dan juga guru dalam praktik K3LH seperti penggunaan APD dan penanganan bahan kimia. Dan yang ketiga itu ada evaluasi, yaitu melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai pemahaman dan kemampuan siswa dan juga guru. Mungkin itulah tadi materi tentang pembelajaran yang telah saya jelaskan tentang penerapan prosedur K3LH di laboratorium sekolah. Mungkin dari teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan atau ada materi yang kurang jelas yang saya paparkan tadi, boleh nanti setelah evaluasi atau kuisis bisa ditanyakan. Mungkin cukup sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun ucapan selama pemaparan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.